Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Shadaqallahul azim. Arti ayat, dan kami telah perintahkan kepada orang-orang yang kaya di suatu negeri itu supaya orang-orang yang kayanya berbagi rezeki, mereka bersedekah membantu sesama. Tetapi kalau orang-orang kayanya malah berbuat maksiat, malah mereka melakukan dosa-dosa besar, maka terlalu mudah bagi kami untuk menghancurkan dan memporak-porandakan suatu negeri di bumi ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Bani Israel ayat 16. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan para asatidzah, para pejuang dompet du'afa waspada, baik yang ada di Medan atau di berbagai penjuru belahan bumi ini, baik yang ada di Indonesia atau di mancanegara, yang datang dari berbagai daerah terpencil, datang dengan niat ikhlas karena Allah, dan juga wasilah yang mengundang saya kemari, sahabat saya Ustadz Sulaiman ya, dan seluruh jamaah majelis ta'lim dompet du'afa waspada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di siang Jumat yang cukup terik ini, sehingga harus diiringi dengan air yang ada campuran es batunya, dalam cuaca 33 derajat Celcius, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala di mushola yang berkah dan terkesan agak terpencil ini, dan juga mungkin bisa dikatakan cukup jauh juga. Kita dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah pernah menyindir manusia ini di surah Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur itu tak banyak. Sedikit. Yang sedikit itu termasuk jamaah dompet du'afa waspada.
Cuma 2 orang yang bilang amin. Orang-orang yang bersyukur itu, kata Imam Al-Qushairi dalam kitab risalahnya, syukur ni'mah tamamul khidmah. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang memaksimalkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya orang sehat, selagi sehat badannya banyak pengabdiannya kepada Allah. Karena kalau dia udah sakit, tidak sampai dia ke musola jalan Saikriu ini, jalannya belok-belok. Saya pun kalau tidak dipandu oleh mutawifnya tak sampai kemari. Cuma berpikir awak nih pulang macam mana nanti. Kalau nggak ada guidernya sesat pulang, terakhir sampai ke Biji. Bersyukurnya orang sehat, mumpung sehat, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak bangun di tepian malam, banyak-banyak puasa Senin dan Kamis, makmurkan masjid 5 waktu berjamaah, terutama subuhnya berjamaah. Nanti kalau udah sakit gimana? Mau wudhu aja tidak sanggup. Maka di antara nikmat Allah yang sangat besar itu sehat. Mudah-mudahan ini seluruhnya ini yang hadir sehat walafiat. Amin. Dan nampaknya pun sehat ini. Kita masih sanggup minum sirup es. Orang sakit mana sanggup. Ini pun nampaknya selera makan pun masih tinggi. Tak tahu lah, kita udah makan siang tak belum. Masih bagus penciumannya, sehat. Makanya kalau kita sehat itu nikmat Allah yang tak ternilai. Maksimalkan pengabdian. Bersyukurnya orang kaya itu, mumpung kaya dia ghani, dia harus jadi mughni. Al-ghani wal mughni itu sifat Allah, asmaul husna. Allah tuh ghani, maha kaya, wal mughni, memberi kekayaan kepada hamba. Ada orang ghani tidak mughni, kaya tapi tak berbagi. Tapi yang paling mulia al-ghani wal mughni. Insyaallah yang hadir ini al-ghani wal mughni. Amin ya Allah. Ini aminkan aja doa hari Jumat. Amin. Insyaallah kita jadi orang kaya dan bisa memberi kekayaan itu kepada orang lain. Amin ya. Itulah orang yang bersyukur. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada henti kita berselawat menyebutkan namanya. Kita amalkan segala sunnah dan keteladanannya. Dan kita rindu yang tidak bertepi, serindu-rindunya untuk datang berziarah di busana sambil mengucapkan salam rindu. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Safwatullah. Insyaallah nanti rombongan dompet du'afa waspada pada masanya akan datang bisa berziarah di pusara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pun sesungguhnya tidak keberatan andai diajak ikut dalam rombongan. Siap, Ustaz. Mana tahu Ustaz Sulaiman bilang kasihan juga lihat Romo Zakir jauh-jauh ke Musola Kriu. Sekali-sekali kami ajak ikut pergi ke tanah suci Mekah, Madinah, Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah sesungguhnya saya pun taklah keberatan untuk itu. Semoga kita semuanya insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Ya. Alamin. Para asatidah, ini para mujahidah,
dompet duafa waspada. Saya pun bahagian dari waspada juga. 2 minggu sekali tulisan-tulisan saya bisa dibaca di kolom mimbar Jumat. Jumat lalu tulisan saya zuhud terapi cinta dunia. Dan 2 minggu sekali. Jumat ini free. Insya Allah Jumat depan saya mau tulis tentang muhasabah di penghujung tahun. Dan ada satu channel saya tadi Ustadz lupa menyebutkan. Bisa lihat nanti channel YouTube saya, Tasawuf Qur'ani channel. Dan ada di situ satu kajian renungan di akhir tahun. Pesan saya, jangan lupa dilihat channel Tasawuf Qur'ani. Udah ketemu? Dan setelah dilihat jangan lupa subscribe, diamalkan. Baru setelah itu yang dikatakan tadi, siap Ustaz. amalkan. Bapak Ibu dan juga sahabat saya, adinda saya masih muda-muda. Mungkin di antara yang hadir ini saya dan Bapak yang paling tua. Bapak berapa usia? 73 Bapak, Masya Allah, kayak masih 53 Bapak. Ini barokah orang yang cinta masjid. Amin. Allah awetkan usia mereka sehat semua. 73 Bapak 40, saya 51. Tapi menurut data WHO PBB di Jenewa 0 sampai 17 itu disebut anak-anak. Mungkin masih ada anak-anak yang hadir di sini. 0 sampai 17. 18 sampai 65 pemuda. Jadi banyak pemuda yang hadir. Saya pun pemuda. Pemuda-pemudi. Baru 66 sampai 79, nah, termasuk Bapak tadi 73, itu disebut setengah bayar. Jadi Bapak belum tua Pak, Setengah bayar. Dari 66 sampai 79, 80 sampai 99 baru disebut usia tua. Berarti belum ada yang tua di sini. Belum. Baru 100 tahun ke atas usia umur tua berusia lanjut. Nah, maka rata-rata ini Ustadz Sulaiman Pemuda. yang hadir ini pemuda-pemudi, dan ada satu yang setengah bayar Bapak ya, Alhamdulillah. Dan makanya saya lihat kalau masih pemuda-pemudi ini duduknya pun masih tahan tidak bersandar. Dan doa saya yang tidak mendapat sandaran, doa saya pahalanya tak sebanyak, dia lebih banyak dari yang mendapat sandaran. Amin. Dan kalaupun sudah mendapat sandaran, lanjutkan sandaran. Tapi janganlah pula udah bersandar kaki diselonjorkan ke depan. Itu udah usia lanjut. Awak masih pemuda. Baik, yang santai aja, gimana duduk yang enak. Ini Bapak yang sudah setengah bayar, tak ada sandaran. Duduk pun iftiros. Mungkin Bapak cari posisi yang strategis, Pak. Karena Bapak luar biasa, Bapak udah mengalahkan yang masih pemuda-pemudi. Baik, tema yang diberikan kepada saya oleh Pak Sulaiman ini menarik. Ini tema tasawuf lah, bicara tentang dimensi spiritual. Karena saya baca tema besarnya kan hebat ini, menyongsong hari yang lebih baik, hidup yang bersih, bersih lahir, bersih batin. Maka yang hadir ini pun Pak Sulaiman bersih-bersih saja. Nur ala nur, ini wajahnya cahaya bercahaya.
dan juga bersih hati. Orang yang bersih hati memancar inner beauty, kecantikan yang sangat indah. Maka Nabi SAW memanggil istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ya Humairah, yang pipinya merah merona. Padahal Aisyah itu tidak pakai Pontex Miracle atau Oil of Mulan. Wardah pun belum ada di zaman. Apalagi FIFA nomor 12, bedak dingin dan krim tabir surya. Tidak ada di zaman itu, termasuk Nirmala Sari. Tapi inner beauty kena bersih di dalam. Kebersihan di dalam itu terpantul di raut wajah. Maka wajah adalah cerminan hati. Itu dalam bahasa yang lebih tinggi, melihat hati seseorang tatap wajahnya. Cuman jangan lama-lama kalau yang bukan mahram gitu. Nah, jadi wajah ini adalah cerminan hati. Para ashatis dan asatidzah yang dimuliakan Allah SWT, tema saya adalah bagaimana kita taqarrub ila Allah. Orang belajar tasawuf itu ada 5 tujuannya. Salah satu tujuan belajar tasawuf itu adalah taqarrub ila Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa merasakan diri dekat dengan Allah, sedekat-dekatnya. Sehingga kalau sudah dekat dengan Allah, akan tumbuh apa yang disebut nanti dengan muraqabah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. An-Nisa penghujung ayat 1. Allah itu mengawasi. Dan di surah Qaf 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tak ada satu huruf, satu kata pun yang kita ucapkan kecuali itu sudah dalam pencatatan 2 malaikat, raqibun atid. Nah, orang-orang yang sudah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dia merasakan muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasakan pengawasan Allah, hifzun ilahiyun. Jadi Allah itu hadir pada diri, sehingga dimanapun dan kemanapun dia selalu berbuat yang terbaik. Dan itu yang disebut dengan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau menyembah Allah itu seolah-olah kamu melihatnya. Itu dalam bahasa orang-orang sufi itu selalu bertawajuh. Jadi ketika kita merasakan diri kita berhadapan dengan Allah, tawajuh. Tapi kalau bertemu dengan guru, bertemu dengan sahabat seperti ini, bukan tawajuh, bermuwajahah. Ini muwajahah, bertemu langsung. Biasanya online. Kalau online saya sebut jamaah zoomiyah. Tapi hari ini offline. Cuman ada tak enaknya zoomiyah itu tak bertemu awal. Kadang-kadang pun dia off kamera, tidak on kamera, tidur deh. Tidur di mana keberadaannya. Dan tak enak kalau offline, tak ada jamuan. Tapi kalau offline seperti ini, mustahil tak ada jamuan, minimal sirup merah. Tapi kalau online, minum juga awak di rumah masing-masing, makan juga di rumah masing-masing. Ini panitia tanggung jawab lah. Kalau sudah buat offline, tanggung jawab. Tapi nggak usah dipikirkan berlaku sudah. Ini sekedar juga aja. Itu biasanya kalau
ngaji offline ini kan ada jamuan-jamuan, ya kan? Kalau online dah ada tempat masing-masing. Kok bisa cerita itu gitu? Ihsan bahwa engkau menyembah Allah seorang beribadah, itulah namanya bertawajuh. Tapi kalau bertemu guru bermuajahah. Jadi ada tawajuh, ada muajahah. Nah, maka orang-orang yang sudah takarub, dekat dirinya dengan Allah itu, yang selalu bermuajahah, apalagi dia sering bangun di tepian malam, itu rasa muraqabahnya tinggi, sehingga akan muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah berlari menuju Allah. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Az-Zariyat di surah 51-50. Nah, jadi paling sulit sebenarnya merasakan dekat dengan Allah, merasakan muraqabah. Saya yakin, maaf, kalau sudah muncul takarub muraqabah, penjara itu nggak ada lagi isinya. KPK pun nanti nggak ada kerja lagi. Orang udah takut dengan Allah, nggak berani korupsi. Merasakan dekatnya dengan Allah, takutnya dengan Allah, merasa dilihat Allah, mana berani lagi orang berbuat yang batil. Penjara mungkin tidak ada penghuni. Tak ada lagi orang pakai rompi orange termahal di Indonesia. Rompi orange KPK. Jangan pernah bermimpi memakai itu, mahal harganya. Bagus pakai rompi dompet duafa, waspada. Itu yang harus kita pakai. Jangan rompi orange yang bertuliskan tahanan KPK, ngeri ya. Nah, jadi para ustaz, asatidzah yang saya muliakan, untuk mendekatkan diri kepada Allah ini, saya mengutip satu hadis sebagai kajian. Hadis daripada Muaz bin Jabal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kalau mau lihat kitab Imam At-Tabrani itu Mu'jam Al-Kabir, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Dalam satu hadis itu dikatakan Nabi, orang-orang yang sudah takarub kepada Allah, insya Allah mereka selamat dunia, selamat di akhirat. Ada 3 hal. Nah, ini yang mau saya bahas. Tak usah banyak-banyak. 3 hal dalam waktu yang singkat, lebih kurang 3 jam. Sanggup 3 jam? Alhamdulillah, saya yang sanggup. Jadi 3 hal ini sangat penting lah. Boleh dikatakan 3 hal ini modal bagi kita kalau ingin dekat dengan Allah. Ketika orang bertanya, bagaimana saya biar dekat dengan Allah, apa yang harus saya lakukan? Ini 3 ini kunci bagi kita. 3 hal ini. Tanpa kita melakukan yang 3 ini, sulit untuk bertakarub ilallah, untuk lebih dekat dengan Allah. 3 hal ini kunci yang paling mendasar. Yang pertama, ini pesan Nabi SAW, ittaqillah haitsu ma kunta. Yang kedua, wattabi'is sayyi'atal hasanata tambuha. Dan satu lagi yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. 3, tapi tak mudah ini. Mungkin secara teorinya tidak sulit, tapi untuk mengamalkan ini tak mudah. Mudah-mudahan lewat silaturahim kita hari ini menjadi bekal bagi saya, bagi kita semua, dan sampaikan ini di tengah umat. Apalagi dalam suasana hari ini, 2 tahun badai tsunami pandemi yang kita rasakan. Belum lagi
bencana-bencana alam terjadi di negeri ini. Bagaimana di Pulau Jawa, di Sulawesi, dan di mana-mana. Kadang-kadang kita merenung, apa yang terjadi pada hari ini? Apakah alam sudah enggan bersahabat dengan kita? Atau kita harus bertanya? Nyambung ya? Kayaknya banyak penggemar MBC. Tapi nanti kita baca ayat, mudah-mudahan nyambung juga. Kalau lagu cepat kali nyambungnya. Sehingga hari ini kita memang harus merenungkan itu. Apa dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, maka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepadanya sebuah keniscayaan. Mari kita lihat 3 yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah engkau kepada Allah. Nah, takut dalam arti takwa, lakukan yang diperintahnya dan jangan buat apa yang dilarang Allah. Maka derajat manusia tertinggi itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, nyambung juga rupanya ya, seimbang antara syair dan ayat. Masya Allah. Sesungguhnya manusia yang paling mulia itu orang yang takwa, orang yang sudah istiqamah dalam keimanan, orang yang lurus hidupnya. Perintah Allah dia kerjakan, larangan jangan lagi dilakukan. Kalau bahasa para sufi itu, orang takwa itu adalah memiliki al-mazaqah al-ilahiyah, rasa kebertuhanannya yang sangat dalam. Dia mampu menghadirkan Allah dimanapun dia berada, dan dia selalu hanya berserah diri kepada Allah. Rasa kebertuhanan, al-mazaqah al-ilahiyah, dan diiringi dengan al-mazaqah al-insaniyah, rasa kemanusiaannya pun tinggi sekali. Nah, kalau saya pakai istilah Al-Quran di surah Hud ayat 17, ayo siapa yang bisa baca? Tadi lagu nyambung. Coba lihat Hud 117. Oke, saya pancing awalnya. Ini siapa yang bisa hadiahnya umroh? Biaya masing-masing. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin illa wa ahluha muslihun. Nah, alhamdulillah. Jadi ada orang soleh, ada muslih. Orang takwa itu bukan saja soleh, tapi muslih. Apa bedanya? Soleh pribadi, dia orang taat, baik untuk diri sendiri aja. Tapi kalau muslih, dia orang soleh, orang baik, dan bisa ngajak orang lain jadi baik. Dia bisa menjadi agents of change. Nah, itu bahasa orang dari Sipiopat gitu ya. Dia jadi agent of change, agent perubahan. Dia baik dan bisa mengajak orang lain menjadi baik dan bisa menebarkan kebaikan kepada orang lain. Maka soleh harus naik level menjadi muslim. Ini insya Allah nih para mujahid dompet du'afa waspada ini menurut saya bukan sekedar orang soleh, tapi muslim. Amin. Karena tidak lagi memikirkan diri pribadi, dia sudah memikirkan orang lain. Dia sudah ingin membahagiakan orang lain, membantu orang yang dalam kesusahan. Itu muslim. Dan negeri ini tidak akan dihancurkan Allah selagi masih ada muslimun. Ini para tokoh reformis yang selalu mengajak orang kepada kebaikan, muslimun. Nah, oleh karena itu pribadi takwa, pribadi yang sudah saleh dan muslim, pribadi yang tidak saja memiliki al-mazaqah al-ilahiyah, rasa kebertuhanan,
tapi sudah memiliki al-mazaqah al-ilahiyah, rasa al-mazaqah al-insaniyah, rasa kemanusiaan yang sangat tinggi sekali. Nah, ini yang pertama. Kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang-orang yang ittaqillah haitsu ma kunta. Ya, selalu membangun rasa kebertuhanan, rasa kemanusiaan, muraqabah, diawasi Allah. Selalu hidupnya mempersembahkan yang terbaik. Tidak berani menggunakan azas mumpung. Wah, ini bahaya, Pak. Kita kadang-kadang suka kali menggunakan azas mumpung. Mumpung gak ada orang, sikat. Mumpung ada kesempatan, libas, gas kata libas orang Medan. Mumpung ada kesempatan, mainkan. Kapan lagi? Nah, padahal yang mumpung itu haram. Ini mencari kesempatan dalam kebatilan, itu bahaya. Dia lupa bahwa ada dua malaikat raqibun atid. Dia lupa bahwa Allah Maha melihat dan Maha tahu yang nyata dan tersembunyi. Nah, menumbuhkan itu salah satunya harus bersih lahir dan batin. Harus bersih ini hati. Selagi hati manusia belum bersih, masih banyak nuqtatun sauda, virus-virus hitam di hati, maka sebenarnya dia tidak akan dekat dengan Allah SWT. Karena Allah itu maha indah. Allah itu nur ala nur. Cahaya itu tidak akan bisa muncul di hati yang masih kotor dengan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka kita ini perbanyak ibadah kepada Allah. Karena setuju atau nggak setuju ya, maaf, hidup ini hanya dua yang pasti kita tunggu. Kita sedang menunggu waktu sholat, benar nggak? Nunggu waktu asar ini, dan nunggu waktu disolatkan. Setuju? Setuju. Ya, tapi kalau saya tanya, coba tunjuk tangan. Siapa yang bersiap? Bersiap untuk disolatkan? Bapak udah siap ya? Masya Allah, memang luar biasa. Kenapa Bapak udah siap? Saya yakin jawabannya, bekalnya udah cukup untuk mudik ke kampung keabadian. Jadi saya ilustrasikan gini, karena tadi saya masuk tol, Pak Sulaiman, biar kita nyaman masuk tol, salah satu yang harus kita siapkan itu adalah saldo. Kalau saldonya kurang, itu masalah, itu nggak bisa keluar awak dari jalan tol. Isi dulu. Kadang-kadang antri, orang udah sampai ke rumah awak masih antri lagi isi saldo. Maka kalau orang masuk tol tidak cukup saldo, masalahnya besar. Ilustrasi sama juga ketika kita menghadap Allah, kalau saldo tak cukup, masalahnya saldo itu adalah takwa. Dan takwa adalah integritas dari iman, ilmu, amal saleh. Maka orang yang takwa itu adalah orang yang beriman, berilmu, beramal saleh. Itulah sebaik-baik bekal. Dan ilustrasinya, bekal itu ibarat saldo. Ini saya tanya, gimana ini ibu-ibunya lah, adik-adik saya yang remaja, putri, yang pemudi-pemudi ini, kira-kira udah cukup gak saldo? Udah cukup gak saldo? Ini yang pemuda-pemuda tampan di depan saya gimana? Udah cukup gak saldo? Masih kurang. Nah, makanya tak ada yang berani tunjuk tangan kecuali tadi bapak yang sudah setengah bayar, yang beliau berani tunjuk tangan, siap. Karena beliau merasa alhamdulillah saldo udah lebih. Jangankan dari Binjai ke Helpet sampai ke Jakarta pun cukup saldo, sehingga nggak perlu dirisaukan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi, berbekal-bekalah di dunia. Cari harta yang saleh, cari harta yang halal,
cari istri yang solehah. Kalau sudah dapat istri, doanya minta, ya Allah jadikan istri hamba bertambah kesolehannya, bukan jumlahnya, kesolehannya. Itu doa orang yang sudah punya istri. Ya Allah jadikan istri hamba bertambah kesolehannya. Jangan salah menafsirkan. Karena wanita itu katanya Pak Sulaiman rela waktu di Madinah asal suami siap diracun. Apalagi sekarang hati-hati, wanita-wanita ini suka lihat sinetron Suara Hati Istri. Nanti dikasihnya suaminya siap diracun, bahaya. Nah, jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang harus ditempuh itu takwa. Integritaskan iman, ilmu, amal saleh. Maka perbanyak saldo. Saldo itu amal. Sholat dijaga. Biasakan bangun di tepian malam. Dan bahkan disunahkan membangunkan keluarga. Yang sudah menikah, istri bangun duluan, bangunkan suami. Gak mau bangun nih suaminya, gimana? Jangan marah-marah. Secantik-cantik orang kalau marah jelek, apalagi yang jelek marah-marah. Bangunkan dengan cinta dan belayan kasih sayang. Percikan air wudhu ke tubuh suamiku, bangun. Ayo sayangku kita bangun, sholat malam. Dan bangun juga malam hari selimut, ambil kursi. Jangan dipukul, ada RT, ambil kursi duduk di dekatnya. Bangunkan. Dan bangun juga langkah terakhir, ambil Quran, bacakan Yasin. Bangun juga, kamu tega ya bacakan Yasin. Maksudnya bangunkan keluarga dengan senandung ayat-ayat Al-Quran. Hidupkan itu. Karena orang yang rutin sholat tahajud itu lebih sehat, emosionalnya lebih stabil, otaknya lebih cerdas. Kenapa? Sering kena wudu, sering sujud, sehingga tak ada pembekuan darah pada jaringan otak yang berjumlah 1 triliun lebih jaringan sel. Maka manusia tidak mampu menciptakan otak palsu. Tidak ada. Gigi palsu bisa, kornea mata palsu banyak, apa lagi? Kaki palsu ada, uang palsu banyak, ijazah palsu, cinta palsu, apa lagi? Tapi tak bisa orang buat ini otak palsu. Kalaupun hari ini orang bisa buat robot, oke, tapi robotnya nggak punya otak. 1 triliun lebih jaringan sel. Maka menjaga otak ini salah satunya wudu dan sholat. Dan jangan dirusak dengan minuman keras, jangan dirusak dengan narkoba, sabu, apapun zat-zat haram yang melumpuhkan kecerdasan intelektualitas kita. Itu dijaga. Baik, jadi yang pertama saya pikir itu membangun kedekatan diri kita, takarub kepada Allah itu, amalkan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Dekatkan diri dengan Allah, takut dengan Allah kemanapun, dimanapun kita berada. Carilah Allah. Kalau suara azan sudah berkumandang, datangi panggilan-panggilan itu. Masya Allah. Apalagi saya lihat di manapun ini, bahkan bumi ini sudah menjadi hamparan sajadah. Mana-mana masjid banyak. Tadi sebelum ke musolanya aja, kalau nggak salah 2 atau 3 masjid yang kita lewatin, bagus-bagus. Di mana-mana banyak masjid. Bahkan di negara lain, di Eropa Barat, banyak masjid berdiri. Bahkan banyak gereja berubah fungsi jadi masjid. Tak sedikit gereja dijual, dibeli umat Islam jadi masjid. Itu di Eropa. Di Indonesia di mana-mana masjid banyak. Nanti dompet duafa waspada.
Saran saya Pak Sulaiman, suatu saat sehat ada rezeki, bolehlah wisata religi. Lihat masjid-masjid yang ada di Indonesia atau di mana-mana. Boleh lihat. Kita kalau di Medan sudah banyak masjid-masjid bagus. Pergi kita ke Banda Aceh, ada masjid Gecik Lemik yang dibangun saudagar emas. Mihrabnya berlapiskan emas, kubah mimbar tempat khatib berlapiskan emas. Pernah ditanya media berapa kilo emasnya, dirahasiakan. Takut juga nanti ria, dan takut juga nanti datang maling. Itu di Banda Aceh, bagus, ada Masjid Oman, Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Gecik Lemik, lihat. Apalagi sekarang disarankan masjid-masjid harus mandiri, produktif. Nah, sehingga masjid itu berkembang ekonominya. Masjid punya bisnis minimarket, produk halal, bisa jual sembako. Di masjid ada hotel, di masjid ada minimarket dan sentra bisnis, ada tahfiz Quran, ada madrasah, ada klinik kesehatan. Jadi masjid itu mandiri dan sentra ekonomi, itu Masya Allah. Nah, mudah-mudahan nanti lewat para mujahid dompet du'afa waspada ini bisa dari masjid ke masjid itu kita berusaha bagaimana bisa mengembangkan. Nanti kita terbang dari Kuala Namu, Kuala Lumpur, Pak Sulaiman. Saya pun sesungguhnya tidak keberatan kalau diajak. Di Malaysia, Kuala Lumpur ada di Damansara Masjid Al-Ghufran. Produktif, masjidnya punya wisma penginapan. Sehingga masjidnya berpenghasilan. Bahkan ada hall, ruangan untuk pesta disewa-sewakan gitu, ada kenduri, membuat hajatan sewa. Sehingga masjid itu mendatangkan income. Masya Allah, luar biasa. Sehingga nanti dari situ bisa membantu para du'afa, bisa membantu saudara-saudara kita yang perlu diberi beasiswa. Dari mana dananya? Dari umat lewat masjid bisa. Banyak, apalagi sekarang Semarang orang bangun masjid luar biasa. Nah, jadi orang takwa itu juga orang yang hatinya sudah terpaut kepada masjid, sehingga dia jadikan bumi Allah ini adalah sajadah. Sehingga kemanapun dia mencari Allah, dia merasakan kehadiran Allah. Itu yang pertama, jadi takarrub kepada Allah. Nah, yang kedua ada berapa tadi? 3. Ada yang mencatat juga tadi saya lihat ya. Ini yang mencatat ini pelupa. Yang tak mencatat alhamdulillah ingatannya luar biasa. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan cara ittabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kesalahan masa lalu dengan banyak berbuat kebaikan, dan semoga kebaikan-kebaikan hari ini menutupi lembaran salah di masa lalu. Dulu banyak kali salahnya. Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asarnya kecapean, maghrib kemalaman, isya ketiduran, sholat berantakan. Dulu sebelum tidur iktikaf di depan TV. Terakhir bukan dia nonton TV, TV yang nontonin dia. Dulu, sekarang tutuplah kesalahan itu. Sempurnakan sholat. Belum azan dia sudah siap. 5 waktu di masjid berjamaah, rawatib tak tinggal. Dulu kalau bersedekah, gak dompet banyak pecahan-pecahan merah di dalam. Ada gambar Soekarno-Hatta, ada yang warna biru, gambar Juanda, ada pula gambar Samratulangi, Frank Kaisel, Idham Khalid, Husni Tamrin, sampai Cut Mutia. Begitu dibuka, lewat tabung yang masuk Cut Mutia, Husni Tamrin, Cut Mutia, Husni Tamrin. Tahu berapa itu?
Kayaknya nggak ada yang pernah punya uang begituan. Cut Mutia Husni Tamrin. Bapak tahu nggak berapa itu nilainya Cut Mutia Husni Tamrin? 2.000, 5.000. Berarti Bapak orang kaya sebenarnya. Tak pernah Bapak lihat pecahan Cut Mutia Husni Tamrin? Hah? Pecahan? 2.000. Salah. Cut Mutia 1.000. Husni Tamrin 2.000. Idham Khalid 5.000. Frankie Sebo 10.000. Samratulangi 20. Juanda 50. Soekarno-Hatta 100. Begitu lewat tabung infak yang diambil Cut Mutia Husni Tamrin. Saya sering tanya nih, adakah harta dibawa mati? Adakah harta dibawa mati? Ada. 3 sifat harta. Harta yang dimakan, dimakan aja, maaf, besok jadi kotoran atau jadi penyakit kalau berlebihan. Tiap hari makan super mie, pagi super mie, malam terakhir keriting rambut. Awak nggak makan super mie, cuma Indomie sama aja, mereknya gitu. Hati-hati. Harta yang dimakan jadi kotoran, jadi penyakit, berlebihan. Harta yang disimpan-simpan jadi rebutan. Berebut anak menantu. Yang parah bukan anaknya, menantu lebih parah. Akibat menantu suka nonton sinetron Suara Hati Istri, menangis dari pagi sampai malam, menangis tak kapan berhenti. Apalagi baru harta yang dibelanja-belanjakan di jalan Allah, bantu du'afa, bantu masjid, itu harta yang dibawa mati. Yang masuk ke tabung-tabung infak itu yang dibawa mati. Kan tak pantas kalau gambar Cut Mutia sama Husni Tamrin awak masuk. Begitu nanti dikembalikan Allah, malu. Loh kok cuma Panti Murah, Husni Tamrin, Cut Mutia, lain tak ada, tak pernah. Soekarno-Hatta tak pernah. Dan gambar Soekarno-Hatta itu obat dari segala penyakit. Pak Sulaiman dan nikah. Jadi kalau istri kita demam, merajuk, tak semangat, jangan kasih panadol, tambah sakit ya. Saran saya kalau istri demam tak semangat, datangi dulu di sampingnya, panggil dia dengan panggilan mesra, yang bidadari sorgaku. Itu perlu kita panggil istri, panggil baik-baik lagi, panggil kenanggak langsing lagi, duduk sini dulu. Dengan kulitnya agak-agak hitam, Hajar Aswad ini dulu. Panggillah dengan panggilan saya. Jadi demam istri kita tadi duduk dekat, ambil air putih, rajahlah macam tadi, bacakan Al-Fatihah, sulangi ini, belai kening, cium dan doakan istriku cepat sembuh. Itu tensi cepat turun. Dan setelah itu baru tinggalkan sama dia 10 lembar gambar Soekarno. Dijamin total sehat lagi. Jadi gimana ini yang wanita? Ya, terakhir sakitnya pindah. Tapi karena suaminya mujahid dompet du'afa, sehat saja. Banyak didoakan umat dia selamat. Jadi kembali. Maka harta itu, kalau dulu kita pelit, orang taubat itu sekarang loyal, karena dia sadar harta itu titipan, tidak ada yang dibawa kecuali harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Makanya kita harus jadi ghani wal mughni, kaya dan bisa memberi kekayaan kepada orang lain. Dan jangan kita lupa satu hadis Nabi saya pernah baca, innama yansurullahu hadhil ummata bid'afiha bid'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong suatu kaum, suatu bangsa adalah karena bantuan yang kita berikan kepada orang-orang du'afa. Kenapa? Karena doa-doa orang du'afa, solat-solat mereka, doa-doa mereka, keikhlasan mereka itu menjadi sebab Allah menolong orang-orang kaya di negeri. Maka jangan kita selalu silap. Kita suka bilang, saya udah nolongin orang miskin. Benar,
Tapi yang lebih benar lagi begini, saya udah nolong orang miskin dan alhamdulillah orang-orang duafa pun telah nolongin saya karena mereka Allah ridho dengan harta saya. Jadi bukan hanya kita yang nolongin mereka, hakikatnya mereka para duafa itu telah nolongin kita. Dengan sebab doa-doa mereka Allah menolong kita. Dengan sebab doa-doa mereka, sholat mereka, Allah tambah rezeki kita, Allah tenangkan hidup kita, Allah sehatkan tubuh kita. Jadi hakikatnya bukan hanya kita nolongin mereka, tapi mereka juga telah nolongin kita. Jadi ada satu kisah ya, ada seorang kaya ini dapat pensiun dari sebuah bank. Rumahnya dibangun di atas tanah 2000 meter. Lengkap di rumah itu ada drive golf. Untuk drive main golf itu ada, pacuan kuda ada, kolam renang berstandar dunia ada, bahkan helipadnya ada. Jadi tinggal di Jakarta nih, kalau macet telepon helikopter sewa datang. Kaya raya, tapi ada satu persoalan hidup yang dia hadapi. Apa itu? Tidak ada selera makan. Masalah itu. Maka kita ini kalau masih selera makan itu mahal harganya. Sate padang lewat, bakso lewat, siomay lewat, dan kita ini maksudnya lewat dimakan. Jadi kita ini nggak ada pantang, Pak. Satu aja pantang terhina. Ada orang nggak boleh makan ini, nggak boleh itu, cuman boleh air putih, pisang kepok direbus, ya Allah. Uang banyak, cuman cium bau uang aja. Itu penderitaan. Jadi si orang kaya ini penderitaannya nggak bisa makan, sehingga badannya kurus. Dia sudah konsul ke dokter gizi, udah kebanyakan obat. Sampai kepala rumah tangga, jadi sampai punya kepala rumah tangga saking kaya. Dibilang kepala rumah tangganya, Pak, mungkin ini tukang masak kita ini kaleng-kaleng ini, Pak. Gimana, Pak? Coba dikursuskan mereka ke Italia, biar bisa buat masakan ala Euro. Karena uangnya banyak. Dikirimnya 3 tukang masaknya 6 bulan ke Italia. Naik gondola orang tukang masaknya di Italia, di pantai Venesia di tepi laut, tempat syuting film 007 James Bond. Luar biasa itu. Gak salah juga suatu saat dompet duafa waspada, selain ke masjid pergi ke Eropa. Itu pun saya tak keberatan kalau diajak. Jadi dikirimnya lah tukang masaknya kursus, pulang dari Italia, dibuatlah pizza, spaghetti, tak macam-macam. Apa yang terjadi? Bapak itu tetap tak ada selera makan. Udah berapa habis uang? Konsul sama psikolog. Apa kata psikolog? Begini, Pak, biar Bapak selera makan, saat mau makan Bapak kasih makan ikan-ikan. Nanti ketika Bapak lihat ikan-ikan itu makan, inspirasi Bapak akan selera. Dicobanya lah, dipeliharanya ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba, dikasih makan, tidak selera juga. Apalagi dokter gizi yang terbaik sudah didatangi, belum datang selera makan. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya seorang kiai mengajari, Pak, maaf ya, Bapak kan alhamdulillah orang kaya. Rumah Bapak dibangun di atas tanah 2000 meter, Pak. Banyak tanah yang masih kosong. Kenapa Bapak tidak pelihara anak yatim piatu duafa? Bapak sekolahin, Bapak jadi ayah asuh. Masuk juga ke pikiran. Disuruhlah bangun pavilion. Mula-mula dia pelihara 10 anak yatim piatu. Yang kecil-kecil disekolahin, didatangkan guru mengajar. Apa yang terjadi? Di situ dia mulai menemukan kebahagiaan. Suatu saat anak-anak yatim dikasih makan, walaupun yang dimakan sederhana ya, cuman bawal, kakap, sate, udang dan kepiting. Kayaknya gak sederhana lagi. Namanya di rumah makan sederhana, pas bayar mahal juga. Jadi begitu anak-anak yatim tadi makan berjamaah orang tua.
Datang si bapak tadi dipanggil ayah sama anak yatimnya. Ayah sini, duduk di tengah anak yatim. Allah sembuhkan penyakitnya. Datang selera makannya. Udah konsul kemana-mana, sudah tukang masak disuruh ke Italia, tak baik juga. Ternyata anak yatim piatu yang menjadi obatnya. Dan sejak itu, setiap dia makan, selalu makan berjamaah dengan anak-anak yatim dan sembuh sakitnya. Berarti bukan dia saja yang menolong anak yatim piatu. Anak yatim piatu itu pun telah menolong dia. Sejak itu sembuh sakitnya. Dan sejak itu dia pelihara ratusan anak yatim. Bahkan dia bangun sebuah pesantren untuk anak yatim. Itu terus di kisahnya. Nah, jadi sebenarnya ini perlu dipahami ya para mujahid ini, mujahidah dompet duafa waspada ini, bahwa orang-orang kaya yang menitipkan harta itu bukan saja mereka nolong, tapi orang-orang yang dibantu dengan doa mereka, dengan sholat mereka, keikhlasan mereka itu adalah penolong bagi kita. Itu kisah nyata yang saya sampaikan. Nah, maka kalau mau dekat dengan Allah, salah satunya adalah dekati orang-orang yang hatinya hancur. Dalam hadis qudsi pernah diceritakan ketika di mana Allah katakan, carilah aku di tengah orang-orang yang hatinya menangis, orang-orang yang hatinya hancur. Kalau kalian dekat dengan mereka, maka sebenarnya kalian sudah dekat dengan aku. Siapa orang yang hatinya hancur? Anak-anak yatim piatu yang tak punya kasih sayang ayah ibunya. Orang-orang duafa, orang-orang yang lemah, ekonomi lemah segalanya. Kita dekat dengan mereka dan Allah ada di antara mereka. Maka sebenarnya para mujahid, mujahidah dompet duafa waspada ini menurut saya adalah orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Nah, karena antum semua ini kan sudah dekat dengan duafa. Yang duafa yang soleh itu Allah dekat dengan mereka, maka kita dekat dengan mereka tanpa kita sadari. Maka luar biasa ya perjuangannya. Baik, yang kedua ya, kalau kita ingin dekat dengan Allah, tutup kesalahan di masa lalu dengan cara berbuat baik. Kalau lalai sholatnya, sempurnakan. Kalau dulu tak pernah baca Quran, masih baca koran aja. Sekarang kalau bisa, gak usah banyak-banyak, satu hari bisa khatam 2 kali. Kalau nggak sanggup 3 kali. Perbaiki kesalahan yang lalu. Dulu sombong setengah mati, sekarang tawadhu. Dulu penjahat, sekarang jangan jadi penjahat, cukup jadi penjahit. Itu lebih bagus. Nah, orang yang mau dekat dengan Allah, ittabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi kesalahan yang lalu dengan banyak berbuat baik pada hari ini. Terakhir yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hiduplah di tengah masyarakat, di tengah orang banyak, tampilkan adab akhlak yang mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling bagus akhlaknya, adab. Saya baca satu tulisan kecil Imam Hasan Al-Bisri, ulama sufi abad kedua Hijriah. Beliau mengajarkan 3 akhlak mulia ini harus kita jaga. Karena salah satu krisis yang kita hadapi hari ini, krisis adab, krisis akhlak. Apa yang diajarkan Imam Hasan Al-Bisri? Pertama, kaful azab. Yang kedua, bazlun nada. Yang ketiga, wa talaqatul wajhi. Ini adab yang sangat tinggi. Apa itu kaful azab? Seorang mukmin yang beriman itulah mukmin yang bisa menahan dirinya, tangannya, mulutnya untuk tidak menyakiti saudara-saudara. Al-muslimu man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi, rawahu Tirmidzi. Seorang muslim yang sejati kalau orang lain aman dari tangannya dan aman dari mulutnya. Aman dari tangannya, nggak mau mengambil hak orang. Kalau ada amanah dititipkan, dijamin aman lahir batin.
Tapi kalau tangan ini suka menggerogoti amanah, ini bahaya. Mulutnya bisa dijaga, tidak suka menghibah, tidak suka memfitnah. Kalau ada rahasia, dia bisa jaga rahasia, tidak suka adu domba. Karena lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung, 1000 janji. Lain di bibir, agak-agak nyambung juga. Jadi hati-hati dengan lisan ini. Makanya di antara akhlak mulia itu, kalau kita bisa jaga tangan, jaga amanah, jangan ambil hak orang, dan jaga lisan. Jadikanlah lisan ini bagaikan obat yang menyembuhkan luka, jangan jadi racun yang membinasakan. Yang kedua, bazlun nada. Bazlun nada akhlak mulia. Itulah orang yang hidupnya selalu membawa manfaat bagi orang lain. Punya ilmu, bermanfaat bagi orang. Punya harta, bisa bantu orang. Punya tenaga, bisa meringankan orang. Mudah memberi sesuatu kepada orang lain. Punya gagasan, dia sampaikan. Bazlun nada, orang yang hidupnya selalu membawa manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan satu lagi, ini akhlak, jangan lupa. Wa talaqatul wajhi, bastul wajhi. Biasakan wajahmu tersenyum ketika bertemu saudara-saudara. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau sepelekan suatu kebaikan kecil walaupun hanya dengan engkau tersenyum ketika bertemu saudara-saudara. Nah, karena senyum itu senang wajah, dan orang yang senyum itu bahagia. Orang bahagia itu tubuhnya memproduksi hormon endorfin, sejenis sabu-sabu alamiah. Jadi kita nggak perlu nyabu. Ternyata sudah ada sabu-sabu alamiah di dalam diri kita yang terproduksi ketika hati senang dan gembira. Nah, biasakan bertemu saudara senyum. Yang tak boleh itu senyum sendiri. Curiga orang sama kita, lain pula kawan. Nah, bertemu dengan saudara senyum. Yang sudah punya suami, nanti suami pulang berwangi-wangian, pakailah parfum yang segar. Malaikat tengah malam, 1000 bunga, malaikat subuh, malaikat maut nyambut suami dengan wajah senyum. Kita kalau ketemu saudara kan senyum, assalamualaikum sahabatku, agak awal senyum, hatinya gembira. Menggembirakan orang itu ibadah. Tapi coba ketemu kawan, muka kita masam macam jeruk purut, sesak dari orang itu. Nah, ada apa ya kok merepot dia? Apa ada hutang awak sama dia? Susah orang kita buat. Jangan. Orang beriman itu gak boleh nyusah-nyusahin orang, tapi senangkan hati orang. Sampai ada satu hadis Nabi katakan, inna min mujibatil maghfirah idkhalukas surur ala akhikal muslim. Di antara yang bisa menghapus dosa-dosamu, masukkan rasa gembira, gembirakan hati saudara-saudara yang muslim. Bayangkan, kita gembirakan aja orang, udah terhapus dosa-dosa kita. Insya Allah, dompet duafa waspada mampu mengamalkan 3 yang dipesankan Imam Hasan Bisri. Jaga itu dengan baik. Insya Allah kalau hari ini kita berjuang, kita membantu orang lain, yakin Allah pun akan membantu kita. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selagi si hamba-hamba itu nolongin saudaranya. Selagi itu Allah akan mudah memberikan pertolongan kepadanya. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya, bagi kita semuanya, dan semoga insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.